Nabi Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia lahir dan besar di Palestina. Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang saleh dan berilmu. Allah SWT mengutusnya agar berdakwah kepada masyarakat Kan'an atau Kanaan di wilayah Al-Khalil, Palestina. Nabi Ishak alaihissalam lahir pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sarah telah berusia 90 tahun. Berikut silsilah Nabi Ishak alaihissalam. Ishak bin Ibrahim, bin Azar, bin Nahur, bin Suruj, bin Ra'u, bin Falij, bin Abir, bin Syalih, bin Arfahsyad, bin Syam atau Sem atau Sam, bin Nuh. Arti nama Ishak. Kata Ishak memiliki arti tertawa atau tersenyum. Nama ini dipilih karena Siti Sarah tersenyum gembira ketika mendengar dari para malaikat bahwa Allah SWT akan menganugerahkan seorang anak. Dikisahkan bahwa Siti Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah perempuan paling cantik di bumi setelah Siti Hawa atau istri Nabi Adam alaihissalam. Karena kecantikannya inilah Raja Mesir jatuh hati. Ia memerintahkan pasukannya agar membawa Siti Sarah ke istana untuk dijadikan istri raja. Namun Allah SWT berkehendak lain. Allah melindungi Siti Sarah dengan membuat sang raja ketakutan dan membatalkan niatnya. Bahkan raja memberi hadiah istimewa berupa seorang wanita pilihan dari istana Mesir yang bernama Siti Hajar untuk menemani dan melayani Siti Sarah. Siti Hajar merupakan wanita pingitan yang jujur, berbudi pekerti baik, serta berhati mulia. Setelah dibebaskan oleh Raja Mesir, Siti Sarah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam diizinkan menetap di wilayah Mesir dan memulai usaha pertanian juga peternakan hingga menjadi saudagar yang kaya raya. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Walaupun hidup berkecukupan, namun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah SWT agar kembali ke kampung halamannya di Palestina untuk berdakwah. Sedangkan Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya memilih hijrah ke Yordania, bermukim dan berdakwah di kota Sodom. Tahun demi tahun berlalu di Palestina. Allah SWT belum juga menganugerahi Nabi Ibrahim seorang anak. Setelah berpikir lama, maka Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Siti Hajar supaya mendapatkan keturunan yang akan meneruskan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari pernikahan dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail keluar dari negeri Palestina dan meninggalkan mereka di sebuah lembah kering dan tandus yang bernama Mekah. Dia karena taat kepada Allah. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka setelah kembali ke Palestina dan melanjutkan dakwah bersama Siti Sarah, Allah SWT mengutus malaikat Jibril, Mikail dan Israfil untuk datang memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera memiliki anak. Setelah itu, ketiga malaikat melanjutkan perjalanan menemui Nabi Lut alaihissalam di Yordania dan memberi kabar
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab di kota Sodom. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam lahir jarak beberapa lama setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Siti Sarah membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Nabi Ishak alaihissalam meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah di jalan Allah. Ia berdakwah dan memimpin bangsa Kan'an dengan arif dan bijaksana. Pernikahan Nabi Ishak alaihissalam. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa umurnya sudah sangat tua. Hidupnya tidak akan lama lagi. Ia bermaksud menikahkan Nabi Ishak alaihissalam dengan Rafkah. Ia adalah anak perempuan dari saudaranya di kota Haran, Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghendaki Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan perempuan dari suku Kan'an. Karena saat itu masyarakat Kan'an belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah yang didiami oleh bangsa Kan'an atau Kanaan adalah kota Al-Khalil atau Hebron. Wilayahnya kini termasuk dalam wilayah tepi barat Palestina. Kota ini kerap dikunjungi oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi karena di sana terdapat makam 3 nabi penting, yaitu makam Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Ishak alaihissalam, dan makam Nabi Yakub alaihissalam. Permohonan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafkah binti Batuil bin Nahur. Mereka lama tidak dikaruniai anak. Nabi Ishak tidak lelah berdoa agar Allah berkenan memberi mereka keturunan sebagai penerus dakwah menegakkan agama Allah. Setelah bertahun-tahun memohon, akhirnya doa Nabi Ishak alaihissalam terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Nabi Ishak dan Rafkah putra kembar. Anak yang lahir pertama diberi nama Is, yang berarti awal. Sementara anak yang lahir kedua diberi nama Yakub. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Ishak alaihissalam disebut dengan istilah Al-Asbat, yang berarti Bani Israel. Putra Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Is atau Al-Ais menurunkan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Is menikah dengan putri Nabi Ismail yang bernama Nasmah. Dari pernikahan ini kelak lahir Rum dan Yunan. Mereka disebut Banu Asfar. Asfar diambil dari kata sufrah yang artinya kuning. Kemudian dari putra Nabi Ishak alaihissalam yang lain, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian generasi lainnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang berpengaruh di Mesir, jumlah Bani Israel berkembang dari hanya sekitar 70 orang menjadi 3 juta orang. Di antara mereka terdapat ratusan ribu orang keturunan Yahudi yang rata-rata berotak cerdas, tetapi sebagian besar memiliki watak buruk, seperti kikir, sombong, suka harta dunia, selalu ingin menguasai bangsa lain, kejam, dan lain-lain. Masjid pertama dan kedua yang ada di bumi.
Hajar meriwayatkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Masjid Al-Haram di Mekah, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu baru Masjid Al-Aqsa di Palestina, yaitu pada masa Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Masjid Al-Aqsa memiliki kubah berwarna biru. Letaknya tidak jauh dari bangunan Kubah Al-Sakra atau Dome of Rock yang berkubah kuning emas. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia di Al-Khalil, Hebron, Palestina di usia 180 tahun dan dimakamkan di sana. Demikianlah kisah Nabi Ishak alaihissalam. Sampai jumpa di cerita Nabi berikutnya ya.